Pemerintah Indonesia mengimbau warganya di dua negara Iran dan Israel untuk segera mengevakuasi diri mengingat eskalasi perang justru semakin meningkat. Bagaimana proses evakuasi WNI dilakukan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syah Sumirat yang saat ini berada di kota Baku, Azerbaijan. Pak Roy, selamat sore. Selamat siang waktu Baku, selamat sore waktu Jakarta, Mas Kevin. Ya, selamat siang waktu Baku, Azerbaijan. Pak Roy, pada tahap pertama evakuasi WNI dari Iran ini, mengapa yang dipilih ini adalah negara Azerbaijan? Seperti yang dimaklumi bahwa Bapak Menteri Luar Negeri pada tanggal 18 Juni malam hari waktu Rusia minggu lalu, beberapa hari lalu, sudah menyatakan bahwa pemerintah RI dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada sekarang di Iran telah menyatakan kondisi di Iran sebagai siaga 1. Sehingga terjadi perubahan dari asesmen yang selama ini sejak tahun 2024 bulan Juli tahun lalu, di mana Iran dinyatakan di dalam status siaga 2. Dengan perubahan status tersebut, maka pemerintah RI secara resmi meluncurkan rencana untuk melakukan evakuasi bagi WNI yang berada di wilayah Iran dan membuka diri untuk melakukan pendaftaran bagi para WNI yang mau secara sukarela berpartisipasi pada kegiatan evakuasi tersebut. Karena bagaimanapun juga perlu ditekankan bahwa pada akhirnya proses evakuasi itu merupakan proses yang akan didasari pada keputusan masing-masing individu yang terlibat. Sehingga pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan individu itu turut dalam proses evakuasi yang dirancang oleh pemerintah. Namun secara singkat dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi tersebut pada akhirnya dimulai pada kemarin tanggal 20 pagi hari waktu Iran, dan melalui berbagai asesmen diputuskan bahwa jalur yang paling aman adalah jalur untuk memasuki wilayah Azerbaijan melalui kota Astara dan kemudian lanjut ke ibu kota Azerbaijan di Baku. Ada beberapa opsi lain melalui beberapa negara lain, namun pada saat ini diputuskan bahwa jalur tersebut adalah jalur yang paling visible untuk diambil. Selain terkait dengan masalah safety and security dari jalur evakuasi, juga dipertimbangkan jalur-jalur yang memungkinkan adanya beberapa WNI di sepanjang rute untuk juga bergabung dengan proses evakuasi yang dirancang oleh pemerintah. Dan memang Kementerian Luar Negeri selama ini mencoba dalam masa perencanaan dan juga bahkan pada saat pelaksanaan untuk tidak terlalu banyak menyampaikan detail dari rencana evakuasi, karena ini sangat terkait dengan masalah safety and security dari para personil yang terkait tentunya, sehingga masalah detail dari rute, time, waktunya, pelaksanaan itu sebisa mungkin memang dibatasi sampai pada saatnya ketika sudah terjadi dengan lancar baru kita dapat share lebih banyak kepada publik. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan saat ini. Ya, Pak Roy, ada berapa banyak warga negara Indonesia di Iran yang sudah bersedia untuk dievakuasi, tapi kemudian belum dievakuasi? Ya, pada saat KBRI Tehran melakukan pendaftaran, membuka pendaftaran, itu tercatat paling tidak sekitar 100, saya lupa, lebih dari 110 orang mungkin ya yang melakukan pendaftaran. Namun pada hari pelaksanaan ternyata akhirnya hanya 97 yang betul-betul hadir. Ada beberapa WNI yang menyampaikan bahwa pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal dengan berbagai macam pertimbangan. Sehingga lagi-lagi kami serahkan keputusan itu kepada individunya masing-masing. Sehingga kami akan mencoba untuk terus berkonsentrasi pada saat itu untuk terus melakukan evakuasi kepada yang sudah siap, sudah hadir di beberapa titik starting point dari proses evakuasi itu sendiri. Dapat saya gambarkan bahwa proses itu sendiri berlangsung in total mungkin paling tidak sekitar 20 jam bahkan lebih, karena itu melalui sekitar 800 km, yaitu 500 km dari Teheran ke perbatasan Iran Azerbaijan di kota yang namanya kota Astara, dan kemudian
ada proses menunggu imigrasi, pengecekan imigrasi, di mana individu-individu dilakukan pengecekan dokumen satu persatu yang memakan waktu paling tidak tadi malam itu saya ingat saya hitung sekitar 6 jam. Karena ada antrian yang lumayan banyak dari rombongan beberapa negara lain yang juga individunya sedang dievakuasi. Kemudian ditambah dengan 300 km perjalanan berikutnya dari kota Astara perbatasan menuju ibu kota Azerbaijan di Baku yang memakan waktu sekitar 4 jam. Jadi all in all sekitar 20 jam itu bahkan baru sekitar untuk mungkin kasarnya untuk bis pertama lah, karena kita ada beberapa bis yang terlibat mengangkut seluruh WNI yang terlibat dalam evakuasi ini. Jadi cukup melelahkan, tapi alhamdulillah dengan kerjasama seluruh pihak yang terkait dan juga dalam hal ini koordinasi yang kuat dari KBRI Teheran dan KBRI Baku di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri di pusat dan juga koordinasi dengan pemerintah setempat yang terlibat dalam hal ini pemerintah Iran dan pemerintah Azerbaijan, maka seluruh proses evakuasi dapat terselenggara dengan lancar. Baik, Pak Roy, proses keberangkatannya hingga ke tanah air kira-kira akan sampai di tanah air kapan? Ya, saat ini seluruh evakui sedang beristirahat. Sudah perjalanan panjang yang sangat melelahkan di kota Baku, di penginapan yang sudah di-arrange oleh Kementerian Luar Negeri. Dan tahap berikutnya adalah tahap untuk kepulangan menuju tanah air yang sedang kita arrange lebih lanjut detailnya. Mungkin saya belum bisa sampaikan detailnya saat ini, tapi yang pasti secara bergelombang dan tentunya sebisa mungkin secepatnya ya akan dilakukan kepulangan penerbangan untuk membawa para WNI tersebut ke Indonesia sebagaimana tujuan akhir dari evakuasi itu sendiri. Baik, semoga proses pulangannya hingga ke Indonesia berjalan dengan lancar dan aman. Pak Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari Baku, Azerbaijan. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.